bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Tolong, kapal RI 77 mengalami kerusakan parah. Tiang keadilannya roboh, layar kesejahteraannya robek, jangkar Pancasilanya hancur, dinding undang-undangnya jebol. Banyak penumpang mati kelaparan. Laksamana tutup kuping, para awak tutup mulut. Sedangkan kapal ini dihantam era globalisasi. Kapal ini sebentar lagi tenggelam, tertutup karang masa lalu dan lembar buku sejarah. Dari sudut pandangku yang tertutup kabut harapan dan debu angan-angan, di kapal ini, kapal RI 77, sebuah kapal besar 77 tahun berlayar, terseok-seok dihantam ombak dengan upeti tak terbayar. 1945-2022 adalah waktu yang lama untuk sebuah kapal menjadi maju dan berkembang. Sekarang nasib bangsa kita menjadi taruhan di meja para penguasa, berjalan tanpa arah di tengah politik kekuasaan. Seharusnya mereka menjadikan rakyat sebagai tujuan, bukan untuk kekuasaan, tapi demi kesejahteraan agar mereka hidup dengan nyaman. Apa mereka tahu rakyat menjadi kesakitan karena negara diambang kehancuran? Kepekaan di wajah mereka tak lagi kita temukan. Yang kita temukan hanyalah pencitraan. Kini janji-janji tinggal kenangan. Pesta demokrasi jalan untuk kekuasaan. Para penguasa tidur dengan kenyang, rakyat jelata tidur dengan keroncongan. Negara kita Indonesia terombang ambing di tengah samudra, bak perahu tanpa nahkoda. 7 kali sudah kita ganti nahkoda, masih jauh dari kata sejahtera. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Hatta mengkayu sepeda sepanjang Pulau Jawa demi menegakkan kata merdeka. Namun tak satu janji, tak satu kata. Negeri kita kosong tak bermakna. Tak tahu sudah merdeka. Bentar bang. Hei, apa itu merdeka? 1965, negeriku perang saudara. Pahlawan gugur bawa cerita lama. Banyak yang berubah, namun semua tetap sama. Negeriku bertanya-tanya, apa itu merdeka? Nahkoda kedua sang tentara yang naik tahta, Jenderal TNI Abdi Negara. Indonesia maju, Indonesia jaya hanyalah semboyan belaka. Penumpang bersuara berakhir di penjara atau hilang di lautan tanpa berita. Pernah maju tapi lupa. 32 tahun di Orde. Tahun 98 demonstrasi besar-besaran. Penjuru negeri kebakaran, toko Mas Delima jadi korban. Sang tentara turun pangkat, hilang kisah tak terlihat. Nahkoda ketiga sang ilmuwan dari Jerman. Indonesia tersenyum bukan bohongan. Dolar turun dalam 3 bulan. Tapi itu tidak sama. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Artian panjang nonton filmnya. 1999 lidah tergigit lawan. Berjuang tak pernah tidur, menjaga negara agar tak kendur. Namun Tuhan berkata lain. Sayonara Timur Timur. Nahkoda keempat, sang ulama dengan hati yang terbuka. Negeriku aman sentosa, namun semua tetap sama. Berawal dari, hei Cina cepat kerja. Namun kita berakhir, selamat pagi Toki muda. Nahkoda kelima, putri dari sang pahlawan negara. Dari tangan ibunya bendera pusaka tercipta, membawa negara dengan rasa kewanitaan membara. Namun sekali lagi, negeriku merah putih, bukan merah saja. Nahkoda keenam sang tentara luar biasa. 2 pemilu menggulir perolehan suara. 2 kali disumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo, Munir, Senturi, Hambalang, kami menolak lupa. Nahkoda ketujuh, sang anak desa maju dengan moto kerja, kerja, kerja. Tapi ya sudahlah, yang ndak tahu kok tanya saya.
menyuarakan toleransi beragama. Tapi apa? Banyak ulama yang berakhir di penjara. Jadilah nasionalis. Katanya baca Quran dengan langgam Jawa, berharap dapat sepeda, ikan hiu, ikan paus, ikan lele, ikan... sudahlah. Wahai negeri kita Pancasila, bukan Pancasala. Ketuhanan yang tak diesakan, kemanusiaan yang tak lagi beradab, persekutuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat pejabat dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan personal bagi seluruh pejabat Indonesia. Wahai para penguasa negeri ini, negerimu sedang berduka. Di mana kalian berada? Rakyatmu kini sengsara, mahasiswa kehilangan fungsinya, masalah terus menerpa, politik terus tumbuh, penguasa kian acuh, ekonomi lumpuh, keamanan runtuh, ulah para perusuh, buruh terus menjerit ricuh. Tatkala suasana semakin keruh, para pelajar tak henti-hentinya teriak jenuh. Negerimu, negeriku, negeri ini pandai bermain drama. Corona, Omikron, bansos jadi bisnis utama. Tapi mereka lupa, hati nurani kita sama. Negeriku yang tercemar, lalu banyak konflik beredar. Agama, partai, artis sampai telur dadar. Semua ribut, semua bertengkar. Negeriku tentram, tapi harga diri terbakar. Sampai susah, sampai gelisah, sampai bawah. Lantas nahkoda, solusi apa yang kau tawarkan agar negara tak dihambang kehancuran? Rakyat terus berharap ada perbaikan agar nyawa tak jadi taruhan. Indonesia negeri katulistiwa, ramah, tamah, jati diri orang Indonesia. Tanah subur lahir dari rahim pertiwi. Namun kini ia menangis. Lihatlah negeri ini, terjamah kesombongan, keserakahan mencabik-cabik tanpa empati. Negeriku begitu besar, bukan hanya puluhan hektar, sumber daya dan lahan pertanian dan lebar, dari minyak goreng sampai bahan bakar. Tapi negeriku tak seindah kisah cinta Nadia dan Tegar. Indonesiaku menangis, kami menolak lupakan jasa para pahlawan. Buya Hamka, Patimura, Jenderal Sudirman tak pernah roboh di masa penjajahan. Walau luka darah sekujur badan, namun itu semua tak sepadan dengan perilaku para pemuda edan. Indonesiaku menangis, telah datang kembali penyakit, bukan busung lapar atau penyakit kulit, tak seringan pilek atau setajam covid. Dunia tak terasa sempit karena pemuda berlaga outfit. Indonesiaku menangis, semua berebut kursi, katanya untuk negeri, nyatanya hanya narasi, lupa memperbaiki negeri. Negeri kini sendiri meratapi tragedi menimpa diri. Pemerintah salah, rakyat juga salah. Negara hampir bobrok tapi masih main TikTok. Negara miskin sembako, nontonnya si kubagi duo. Negeri ini tak baik-baik saja. Buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota rebut demokrasi dari penguasa. Tapi kapal ini belum tenggelam. Kapal ini masih bisa diselamatkan. Negaraku Indonesia, nasibmu kini menderita, rakyatmu kini sengsara. Pemimpin yang tak bijaksana, apakah pantas memimpin negara yang aman sentosa? Negerimu tak berubah dengan story, negerimu tak berubah dengan puisi, tapi negerimu yang tercemar berubah saat jiwamu NKRI. Kami membutuhkan seorang pemimpin layaknya Khulafaur Rasyidin yang setia dalam memimpin, yang menyantuni fakir miskin, bukan mereka yang memiliki hati yang dingin. Kami mengharapkan pemimpin yang soleh menggantikan tugas Rasulullah, seorang pemimpin ummah yang pantang menyerah, yang bersifat sidik, amanah dan patona. Andai aku menemukan seorang pemimpin dunia, pemimpin negara dan agama, pemimpin Indonesiaku yang tercinta, yang adil lagi bijaksana. Saudara, jika kita kembali memilih nahkoda, pilihlah dia yang paham Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Cina dan Amerika. Sadar, angkat kepalamu, tegakkan kembali tiang keadilan. Mari bentangkan layar kesejahteraan.
Kuatkan jangkar Pancasila, kokohkan dinding Undang-Undang Dasar. Kini kapal tua siap untuk berlayar. Wahai nahkoda, pegang kemudimu, tatap ke depan, bulatkan keyakinan menuju kesempurnaan. Kapal tua siap berlabuh bersama nahkoda baru, melupakan masa lalu namun berkaca pada sejarah terdahulu. Katakan semua, beruntut, maju depan. Berhenti! Jangan bohongi diri sendiri. Indonesia negara demokrasi, siap sedia mendengar segala aspirasi dan menolak segala persetujuan hasil konspirasi. Demokrasi jangan hanya jadi narasi dan tak berhenti dari sekedar diksi. Jangan biarkan mereka yang otoriter untuk menguasai dan melanggar segala hak asasi. Hei rakyat negeri, jangan mudah terprovokasi hingga tersulut emosi yang ada jadi caci maki. Jangan mudah terpedaya para pengubar janji yang bernafsu ingin menggapai satu kursi. Hei rakyat negeri, jangan termakan hoax sana sini hingga tersulut emosi yang ada menjadi perpecahan di bumi pertiwi. Kapal RI 77 Road to Bikapa.